Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertemuan ini kita awali dengan bacaan basmalah. Kajian kita di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 17, 18 dan selanjutnya. Ketika semua yang pernah disembah oleh orang-orang, oleh jin itu juga nyembah berhala, Pak. Jin itu ya ada yang nyembah Allah, tauhidnya tinggi, tapi jin itu juga ada yang menyembah berhala. Sebagaimana manusia menyembah berhala, sama. Tidak ada beda. Ketika orang dan jin menyembah berhala waktu hidup di dunia, itu nanti kalau sudah hari mahsyar, semua berhala itu didatangkan yang pernah disembah oleh jin. Ketika manusia diberdirikan oleh Allah, itu didatangkan, lalu ditanya oleh Allah. Pertanyaan Allah itu ngeten, apakah kamu yang disembah itu menyesatkan hambaku atau hambaku sendiri yang mencari jalan sesat? Yang disembah, kamu dulu menyesatkan hambaku dah, bahasa kasarnya begitu, atau hamba saya yang memang mencari jalan yang sesat? Bapak Ibu sekalian, pertanyaan itu setelah kehidupan dunia. Karena itu di dunia ini adalah tempat ujian. Kita diuji oleh Allah ketika hidup ini untuk mengetahui siapakah di antara hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah dan benar-benar dusta. Jin sendiri, Bapak bisa lihat, ketika mendapatkan Al-Quran yang dibawa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jin menyatakan seperti ini. Kita lihat di surat Jin surat 72. Ayat 1. Surat 72, surat Jin, ayat 1. Allah menyatakan, "Qul," sampaikan ya Rasul pada umatmu, "Uhiya ilayya anna hustama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba." Ayat 1. Katakanlah, hai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekumpulan jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata,
Sekumpulan jin itu berarti ya. Jin itu waktu berkumpul itu ketika Rasulullah mendapat wahyu, Rasulullah membacakan Al-Quran kepada umatnya. Jin waktu itu mendengar, lalu jin mengatakan, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin itu loh Pak, iso muni Quran itu menakjubkan. Kalau kita tidak bisa mengatakan bahwa Quran itu menakjubkan, kalah karo jin. Nggih. Kalah mek jin. Iki lho Quran menyatakan. Omongan jin kita tidak tahu, nggak dengar. Tapi langsung Allah menyatakan, iki lho jin ini lho ngomong. Kita nggak tahu, diberitahu oleh Allah. Ya Rasul kandhanono umatmu. Jin iki lho muni ngene. Rasulullah sendiri nggak tahu. Nggak dengar. Rasulullah tidak dengar perkataan jin ketika jin mengatakan Al-Qur'ana ajaba. Itu tidak dengar. Nah, lalu tidak cukup jin itu menyatakan seperti itu. Jin mengatakan Yahdi ila rusdi fa amanna bihi walan nusrika bi rabbina ahada. Yang membenarkan petunjuk kepada jalan yang benar. Quran itu tak menakjubkan, yang memberikan jalan kepada jalan yang benar. Gak main-main omongan ini Pak. Benar-benar dikatakan oleh jin. Lalu jin menyatakan pada dirinya, lalu kami beriman kepadanya. Beriman pada Al-Quran yang diturunkan tadi. Kemudian, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Apa nih artinya? Jin tidak berbuat syirik. Tapi ada nggak manusia berbuat syirik? Kalah mbek jin. Kalah mbek jin. Wong jin gak berbuat syirik. Kok menungso itu berbuat syirik? Kalah mbek jin. Jin gak ketok, tapi keimanannya ada yang seperti ini. Tetapi juga ada keimanannya yang luput, Pak Bu. Artinya dia juga lebih dari manusia buruknya. Kadang menyamai manusia begitu. Bapak Ibu, lah ono menungso niku njaluk tolong nang jin. Contoh di surat jin tadi ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqa. Dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Ono wong niku njaluk perlindungan kepada jin, bukan minta perlindungan pada Allah. Kalau Allah kan perintah ngeten, kul a'udzu birabbil falaq. Sampaikan ya Rasul, muni nang umatmu, a'udzu, aku berlindung birabbil falaq, Tuhan yang menguasai falak. Jadi kalau kita perlindungan hanya kepada Allah, Tuhan yang menguasai falak. Falak itu bahasa Indonesianya itu ya situasi kondisi ini namanya falak. Ilmu antariksa itu juga ilmu falak.
Itu Allah yang menguasai. Namun manusia diberi kesempatan untuk mempelajari. Itu jenenge ilmu falak. Mintalah kamu perlindungan kepada Allah yang menguasai falak, karena falak itu Pak, falak situasi kondisi ini menurut tafsirnya Al-Azhar itu sangat berbahaya ketika berganti antara siang dengan malam itu sangat bahaya. Atau sebaliknya, berganti antara situasi panas ke dingin itu sangat berbahaya. Karena itu mintalah kamu perlindungan kepada Tuhan Rob. Rob itu yang memelihara falak. Karena Allah itu juga sebutannya ilahun. Robbun juga ilahun. Robbun itu Tuhan pemelihara. Nah, ilahun Tuhan yang disembah. Maka ketika kita menyembah Allah mesti muni ngene, ya ilahi, ngoten. Ya ilahi. Kalau kita menyatakan kepada Allah untuk menyatakan bahwa kita menyembah Allah, itu munine ya ilahun, ya ilahi. Tapi kalau misalkan jaluk diperhatikan, jaluk waras, jaluk sehat, jaluk berhasil, mesti munine ngene, ya Rabbi, ngoten. Makanya Robbana itu artinya ya Tuhan kami, itu artinya ya Tuhan pemelihara kami. Atina fid dunya hasanah, berilah saya kami ya Allah fid dunya, di dunia itu hasanah yang baik. Wa fil akhirati, dan juga di akhirat hasanah yang baik. Wa qina adzabannar, jauhkanlah dari api neraka. Itu sebutannya Rob. Ada tempatnya masing-masing. Artinya begini, ketika kita meminta perlindungan kepada Allah itu menggunakan kalimat Rob. Robbil falak. Dari apa? Min syarri ma khalaq. Coba kita lihat di surat hampir terakhir itu ya. Namanya surat apa? Falak, surat 113. Biar tahu kita. Nih. Min syarri ma khalaq. Ayat 2. Dari kejahatan makhluknya. Nah, makhluknya Allah itu, semua yang ada selain Allah itu namanya makhluk. Baik benda hidup atau benda mati. Itu sangat bahaya Bapak Ibu sekalian. Laut itu jangan dikira nggak bahaya itu. Orang masuk ke laut tenggelam. Kok bisa nggak tenggelam? Karena Allah memelihara. Ada. Sehingga di ayat lain itu menyatakan bahwa Allah itu mensakhor wa sakhara lakumul bahra. Dan Allah mensakhor untuk kamu bahro lautan. Jadi lautan itu disakhor. Sakhor itu lek bahasa mriki jenenge sihir. Nggih. Wong ku lek kena sihir ya napa? Lho? Tinglung. Lemes nggih? Tidak berdaya. Laut itu kalau disakhor oleh Allah tidak berdaya. Laut sakjane bahaya kan laut. Laut diam kamu. Selamatkan manusia. Karena manusia akan bahasa kula. Karena manusia akan ada di antara kamu. Selamatkan manusia. Sehingga laut diam namanya disakhor. Ada ombak sih biasalah ombak, tapi dapat dikalahkan oleh manusia karena Allah mensakhor. Sehingga laut tunduk pada perintah Allah supaya menyelamatkan manusia. Lan ndukure laut itu menungso, oh tak selamat nonton. Saiki ana wong njoko kekayaan laut sebesar-besarnya baru. Lautnya gak moring-moring baru. Karena disakhor. Kertas.
Kalau nggak disakor, muring-muring lautnya. Coba ya, kalau kita lihat keserakahan manusia seperti ini. Nih, bahwa ketika manusia ini berada di tengah laut, Bapak sekalian. Kalau namanya jalannya ikan itu atau apa namanya? No? Bukan. Atau nopo yang lain? Jaring. Ada pukat atau jaring, sama gitu. Coba kita lihat ini. Ketika orang itu berada di laut, ingin mendapatkan hasil laut. Ini pukat atau jaring laut. Nah, ketika masang seperti ini kan dipasang di lautan menggunakan bahtera. Yang bahteranya itu cukup besar, tapi khusus untuk mengambil ikan. Ada yang besar itu untuk mengangkut orang, namanya kapal modern. Kalau ini tidak, khusus untuk pukat ikan. Apa yang terjadi kalau kita lihat di sini? Dan pukat ikan ini beroperasi di tengah laut. Seperti ini, Bang. Iki ikan. Oke. Berapa ton ini, Bang? Sekarang kita lihat cara mengambilnya. Setelah dijaring beberapa hari, lalu ditarik oleh kapal ini, ditarik oleh alat yang sudah disiapkan, maka sekian panjangnya dan sekian besarnya, Pak. Ini ditarik. Itu dalamnya ikan semua. Dalamnya ikan semua ini. Nggih. Pirang ton niku? Masya Allah. Niku mboten 2 ember lho, Pak Bu. Ya Allah, Pak. Nah, baru dilepas. Ditapung di dalam kapal itu. Ini dalam sekali mencari, Pak. Besok disetor lagi, disetor. Setelah itu kembali lagi, Joko mana ini? Nggih. Piro iku? Iwak ini mungkin hidup 1 tahun, mungkin hidup 2 tahun. Sing rata-rata sakmene. Lah ikan-ikan yang hidup yang sama-sama umurnya diambil sekian banyaknya, ini setiap hari diambil. Ini kan satu perahu. Apa tidak ada perahu yang lain? Banyak. Ini satu perahu saja.
Kalau ini lautan itu marah, Pak, tidak disakhor oleh Allah, mati manusianya kalau tidak disakhor. Karena itu Allah menyatakan wasakhara bahra litakulu, agar supaya kamu memakan lahman thoriya, daging yang segar. Jadi lautan itu disakhor oleh Allah agar supaya kamu bisa memakan daging segar. Itu dinyatakan dalam Al-Quran. Maka Allah memberikan keamanan untuk kita. Kepada siapa? Kepada kita terhadap makhluknya. Makanya di sini min syarri ma khalaq. Kemudian yang ketiga, minta perlindungan kepada apa dari Allah? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Malam itu, Pak Bu. Ini gak disahor ini. Lek disahor gak muni ngene. Ada sesuatu ini berarti. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam. Apabila malam itu gelap. Kalau sudah malam begini gelap ini jahat banget. Tapi kita diberi selamat oleh Allah. Ini disahor. Kita disuruh meminta perlindungan kepada Allah, Tuhan yang mempunyai falak. Sing nomor 3. Wa min syarrin naffasati fil uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembuskan pada buhul-buhul. Di sini ada wanita. Wanita tukang sihir. Kok wanita? Kok gak laki-laki? Maaf. Karena segala sesuatu yang buruk itu, Pak Bu, kalau diserahkan wanita itu cepat selesai. Terus, segala sesuatu yang buruk itu kalau ditangani wanita itu cepat selesai. Tapi bukan wanita yang ahli mengaji begini. Ini adalah wanita yang jahat. Lek wanita yang ahli ngaji, kedudukannya sama dengan laki-laki yang mukmin. Sama. Wanita yang jahat, wanita yang tidak beriman kepada Allah. Ini adalah wanita tukang sihir. Tukang sihir itu ada bogol-bogol di mukanya itu diisi paku, diisi bola, diisi jarum, diisi kotor-kotoran, terus diisi hasil aborsi. Betul? Anak yang digugurkan di dalam kandungan itu namanya aborsi. Nah itu dipakai untuk mensakhor orang, untuk mensihir orang. Itu yang menjalankan wanita, yang sering terjadi. Maka Allah menyatakan, berlindunglah kamu kepadaku ya Rasul, kandhanono umatmu disuruh berlindung kepadaku
minta perlindungan dari wanita-wanita yang tukang sihir yang mengembuskan pada buhul-buhul. Dan yang nomor 4, suruh minta perlindungan wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Nah, kalau mereka itu ada kesempatan dengki, suruh minta pada Allah perlindungan dari kedengkian orang yang mempunyai kesempatan untuk berbuat dengki. Niki jenenge Rob, Tuhan Rob. Kembali ke ayat tadi, bahwa di surat Jin ayat 6 ada orang minta perlindungan kepada jin. Nggih. Kalau ada orang minta perlindungan kepada jin, itu tidak mendapatkan kebaikan. Setiap hari tidak dapat kebaikan. Allah mengkabarkan ngeten. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Jin itu menambah dosa, menambah kesalahan setiap hari. Kalau dia misalkan sekarang umurnya 30 tahun, dia sudah hubungan dengan jin. Dia tidak melepas hubungan dengan jin sampai dia pulang kepada Allah, sampai meninggal. Misalkan meninggalnya umur 70 tahun. Maka selama 40 tahun itu baru tidak menambah kebaikan. Setiap hari dosa salah, dosa salah, dosa salah selama 40 tahun sampai meninggal. Itu ketika orang itu berteman dengan jin. Karena itu berteman dengan jin itu tidak bermanfaat. Ya, berteman pada siapa yang bermanfaat? Ya kepada sesama. Kepada orang-orang yang kembali kepada Allah, itu yang bermanfaat. Ketoke kaya keren Mbak Bu orang berteman dengan jin. Kok iso keren? Iya. Wong jin iku kena diperintah. Jelungup kon. Jelungup temenan, Mbak. Telbok, keren. Tapi dosa dia. Wong mesin diesel itu berbunyi. Itu kan jelas mesin itu berjalan karena ada magnet dan karena ada bahan bakar. Sedangkan jin kan makhluk halus. Nggih. Itu loh bisa mati, Bang. Diperintah matikan mesin itu. Mati, Bang. Dan itu sering terjadi itu. Mobilnya mati kok. Mobil lo mesinnya lo bisa mati. Dengan pertolongan jin tadi. Baiklah, kembali ke sini. Maka ketika orang itu di mahsyar akan ditanya, apa yang dulu pernah diyakini waktu di dunia dianggap mempunyai kekuasaan selain Allah, besok akan ditanya oleh Allah. Hei benda mati, benda hidup, apa awakmu biyen tahu menyesatkan hambaku sehingga menyembah awakmu? Apa ancene hambaku sendiri yang memilih jalan sesat? Benda yang disembah tadi Bapak-Ibu sekalian, baik yang hidup atau yang mati. Yang hidup termasuk jin ya. Ya. Yang mati adalah tumbuhan, batu, benda-benda yang lain. Ayat 18 itu menjawabnya. Qalu subhanaka ma kana yambagi lana
annattakhidha min dunika min awliya'a walakin matta'tahum awliya'a wala wa aba'ahum hatta nasudzikra wa kanu qauman bura. Benda sing mati dan benda yang hidup tadi itu menyatakan kepada Allah. Pernyataannya seperti ini. Mereka yang disembah itu menjawab. Jawabannya ini. Maha suci Engkau. Tidaklah patut kami mengambil selain Engkau untuk jadi pelindung. Loh. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Suci itu ada artinya Allah itu tidak sama seperti yang dinyatakan oleh Allah tadi, bahwa orang disuruh menyembah kepada orang. Itu Maha suci Allah. Karena yang yang menyembah itu hanya manusia disuruh menyembah Allah, bukan pada yang lain. Makanya disebutkan Engkau Maha suci ya Allah. Kalau Engkau menyatakan apakah mereka menyembah kamu, ya Allah Maha suci. Karena tidak ada kalimat manusia menyembah manusia atau benda menyembah benda. Yang ada itu manusia menyembah Allah, benda minta perlindungan kepada Allah. Itu yang ada. Karena itu kalau ada pernyataan semacam itu, Maha suci ya Allah Engkau. Pernyataan benda yang ini. Lalu benda itu mengatakan gitu. Akan tetapi Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup. Nah, di sini Pak. Ya Allah, Engkau telah menjadikan mereka, baik jin atau manusia, bapak-bapaknya itu panjenengan paringi kenikmatan hidup. Namanya nikmat hidup itu Pak. Salah satu di antaranya tadi nikmat hidup itu ya orang ketika mengambil kekayaan dari laut mendapatkan sekian, sekali ambil sekian tadi, pukat tadi, duit akeh enggak kira-kira? Hah? Banyak kan? Itu kalau berkali-kali dia dapat, berkali-kali dapat, sugih enggak? Niku jenenge kenikmatan hidup. Ada. Orang menanam di tanah bagian gunung, sehingga tanah subur isinan Allah. Ketika mereka itu menanam di tanaman di tanah di gunung, terus hasilnya banyak, itu kalau dibawa pulang kemudian dijual dapat uang banyak enggak? Ngono jenenge kenikmatan hidup. Itu kalau jumlahnya banyak Bapak Ibu sekalian, bisa dipakai untuk membeli sepeda motor, bisa dipakai untuk membeli tanah, bisa dipakai untuk membeli mobil. Orang yang tidak mengerti bahwa hidup itu diberi kenikmatan oleh Allah, tidak bersyukur, dianggap bahwa sugine awake iku nggih. Nikmat yang diberikan oleh Allah itu dianggap diberi laut. Dianggap diberi gunung, nek sing omahe pinggir gunung. Sing omahe pinggir laut dianggap diberi laut, sehingga mereka bersyukur kepada laut. Sing pinggir gunung bersyukur kepada gunung. Nah, jenenge lek nek ngene pinggir gunung jenenge sedekah bumi, sedekah gunung, sing pinggir laut larungan laut. Beda-beda anggone, beda-beda namanya. Tapi mereka sama-sama mengakui
kenikmatan yang diberikan di sebelahnya, menyebelahnya, dianggap bahwa kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu dianggap diberi oleh kenikmatan di sebelah menyebelahnya. Maka sifat ibadahnya kepada Allah hilang. Padahal tujuannya jin diciptakan, manusia diciptakan, tidak ada lain tujuannya. Kenapa? Kecuali mereka beribadah kepada Allah. Itu yang tidak dilihat, Bapak Ibu sekalian. Sehingga mereka sungguh-sungguh melaksanakan dalam hidup itu kepada mereka lebih takut daripada takut kepada siksa Allah, ancaman Allah. Makanya sing disembah niku muni ngeten. Akan tetapi ya Allah, Engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup. Karena diberi kenikmatan hidup, lanjutin ayat, sampai mereka lupa mengingati Engkau. Lupa zikir kepada panjenengan ya Allah. Mereka lupa zikir panjenengan kepada panjenengan itu lupa. Karena itu mereka itu tergolong terus sing disembah niki wau. Dan mereka adalah kaum yang binasa. Nah, mereka itu tergolong kaum sing binasa ya Allah. Binasa mereka niku. Jadi kayu niku iso muni binasa. Watu niku ngarani binasa kepada mereka sing menyembah dirinya, menyembah yang lain-lain. Kan itu nanti dikumpulkan semua, Bu. Sing disembah-sembah itu. Nah, dia menyembah apa saja waktu hidupnya. Dikumpulkan semua. Ya, di ayat ini menurut tafsirnya Ibnu Katsir itu sebutkan makana yang bagilana annatahida min dunika min auliya ini itu disebutkan seperti ini, seperti di surat 22 ayat 73. Allah nyindir dalam ayat ini, ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u lahu. Surat Al-Hajj ayat 73. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan. Niku artinya ngeten. Tentang yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah juga mempersekutukannya. Itu dibuat perumpamaan. Fastami'u lahu, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Ini artinya menurut Ibnu Katsir, perhatikanlah dan dengarkanlah baik-baik serta pahamilah dengan benar. Innal ladzina tad'una min dunillah la yakhluqu dzubaba wala wijtama'u lahu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun. Nah, dengarkan, perhatikan. Sing mbok sembah itu selain Allah gawe lalat sitok gak iso. Ngono. Iki perumpamaan. Terus walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Kalau mereka itu misalkan para sing disembah itu bersatu, ngumpul jadi satu, rapat misalkan, mari ngono nyiptakno lalat, ndak bisa. Lah masa ana patung rapat.
Enggak ono, Pak. Enggak. Enggak ono patung rapat. Tapi andaikan mereka bisa rapat bersatu untuk menciptakan lalat satu gak iso. Lalat itu jumlahnya akeh, gak satu dok. Artinya begini, sekalipun semua berhala yang disembah mereka itu bersatu untuk menciptakan seekor lalat, maka mereka tidak akan bisa melakukannya. Ini disindir oleh Allah bagi orang yang musyrik. Lalu di surat 21 ayat 98 Allah menyatakan gitu. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Nih, umpan jahanam. Apa sih yang jadi umpan jahanam itu? Ya yang disembah selain Allah. Kalau menurut ayat ini, apa saja yang disembah selain Allah itu menjadi umpan jahanam. Kalau misalkan ada orang semacam ini menyamakan Tuhan dengan yang lain, ini kan akan diusung ke satu ruangan untuk disembah bersama-sama. Nah, Tuhane dipikul wong papat, ngoten lho. Nggih ya. Lah, pas kencengi dipikul kencengi katene didukno, rupane beda Pak Bu. Ketika mau diturunkan terjadilah malapetaka. Apa malapetakanya? Terjadi jatuh. Nah, seperti ini jatuhnya. Tuhan yang akan disembah gegar otak, Bapak. Ngerti? Kok bisa gegar otak? Kepalanya pecah. Kalau gegar otak itu otaknya masih ada, ini kepalanya hilang. Gawe kepala Tuhan mana, Bapak? Oke. Yang ini yang akan disembah. Menurut surat 21 tadi ayat 98 menjadi umpan. Ngerti? Menjadi umpan itu apa? Bahan bakar, namanya umpan. Oke, namanya umpan jahanam. Ada lagi yang di adat-adat yang lain itu juga akan menjadi umpan ketika orang itu mengakui bahwa itu adalah dianggap sebagai Tuhan. Berarti kalau menjadi umpan, masuk orangnya masuk jahanam, sing disembah juga masuk jahanam. Sampai terjemahkan lagi. Ini surat 21 ayat 98. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam.
kamu pasti masuk ke dalamnya. Kamu sendiri masuk ke dalamnya. Sing disembah jadi umpan. Jadi satu. Wah, berat sekali Pak Bu. Bahkan di dalam ayat yang lain misalnya di pernyataan orang-orang musyrik yang pertama, kalau diajak tauhid itu Pak, bertauhid, menyembahnya kepada Allah. Komentarnya ngeten. Menurut Quran surat 7 ayat 70. Qalu ajitana lina'budallaha wahdahu wa nadharu makana ya'budu abauna fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Mereka berkata, mereka niku sinten? Orang musyrik. Muni ngeten. Apakah kamu datang kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja? Karepe ngoten, Pak. Kamu seorang nabi, seorang rasul datang kepada kami. Aku mbok kongkon menyembah Allah saja ya. Ngomong ngoten, Pak. Kok kau nyembah Allah tok? Maunya nyembah yang lain ngoten. Ngoten. Jadi napa niku jenenge? Kalimat napa niku? Ya awakmu lho teko ngejak aku kok mau nyembah Allah tok. Padahal ana sembahan liyane Allah, bapak-bapakku biyen niku mbah-mbahku iku. Makane ayate muni ngene. Dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh bapak-bapak kami. Oh, bapak-bapak kami biyen yo menyembah, mbah kami yo menyembah sesuatu. Apa sing disembah bapak kami, mbah kami iku ditinggalno. Terus awakmu teko nang aku iki kok nyembah Allah tok. Lah ya kurang. Tapi gak ono kurange nek kene, Pak. Kula dhewe sing muni niki. Karepe ya nyembah Allah, ya nyembah liyane. Ngoten lho. Lalu maka datangkanlah azab yang kamu ancamkan kepada kami. Jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Sampai wonge muring-muring, rek anjene kon bener dadi nabi, dadi rasul. Wis tekan azab saiki. Sing mbok ancamno nang awakku iki. Segera datangkan. Ya gak iso para nabi, para rasul iku tugasé mboten mengadab kok. Nggih. Rasul atau nabi ditugaskan oleh Allah ke dunia itu bukan tugasnya memberi azab, tapi tugasnya basyira wa nadhira, memberikan kabar gembira dan mengancam kepada orang yang jalannya salah menurut Allah. Itu tugasnya, tidak mengadab. Makanya di ayat ini didukung dengan ayat yang lain. Misalnya di surat 2 ayat 170. Hampir sana. Surat 2 ayat 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'aw wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Apa nih? Al-Quran. Al-Quran. Ikutilah yang telah diturunkan oleh Allah. Jawab mereka apa? Mereka menjawab, tidak. Tidak. Mau. Tidak. Nah kalau mau atau tidak mau, apa yang diandalkan? Tetapi
Kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Oh. Aku akan melakukan yang kami dapati dari nenek moyang kami. Lah, yang didapati dari nenek moyang kami, nenek moyangnya itu tidak menyembah Allah, Bapak, tidak mengikuti Quran, tapi mengikuti dzon. Mengikuti dzon. Dzon itu prasangka, bukan mengikuti Quran. Dzonnya itu gambarannya di surat 6 ayat 116 panjang bersana. Surat 6 ayat 116. Allah menyatakan ngeten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah iyattabi'una idza illa dzanna wa inhum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, nggih, lek awakmu mengikuti kebanyakan wong sing berbuat di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Nggih, karena yang dilakukan di muka bumi ini, Bapak Ibu sekalian, itu suka-suka. Mereka itu melakukan sesuatu itu tidak berdasarkan perintah. Padahal agama itu baru kita melakukan kalau ada perintah dari Al-Quran, dari Allah. Kita jangan bergerak, Pak Bu, untuk mengabdi kepada Allah kalau tidak ada perintah. Baru kita bergerak itu kalau ada perintah. Kenapa mereka menyesatkan kamu? Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. Ini masalahnya, mengikuti persangkaan. Yang nomor 2. Dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Okay. Berdosa terhadap Allah ini ngaten. Segala sesuatu yang dilakukan bukan perintah Allah, tapi disusun acaranya seperti perintah Quran, seperti acara agama. Tapi itu bukan perintah Allah. Tapi susunan acaranya seperti mengacu Islam. Niku jenenge berdusta atas nama Allah. Wong gak ono aturane ngono, digawe ngono, iku berdusta atas nama Allah. Itulah yang menjadikan sesat. Maka Bapak Ibu sekalian, berhati-hatilah terhadap perbuatan seperti itu. Maka di surat 2 tadi ayat 170, kalau diajak kepada kembali ke Quran muni apa? Tidak. Kenapa? Saya dapati bapak-bapak kami, nenek moyang kami berbuat demikian. Maka dikomentari oleh Allah. Komentarnya ialah, apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Wong bapake mbahe biyen gak tahu oleh petunjuk. Yang kedua, yang pertama mereka itu bukan orang pinter, bukan orang cerdas. Yang kedua, mereka itu juga tidak mendapat petunjuk. Mosok masih diikuti, katanya. Itu komentar Allah. Karena itu berbahagialah kalau kita mendapatkan petunjuk dari Allah, sehingga kita tidak akan melakukan suatu perbuatan ibadah
kecuali atas perintah Allah. Kalau kita bisa melaksanakan itu, berbahagialah. Itulah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga-moga pertemuan ini dibarengi daya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.